Apakah Gisel hadir? Dia sedang bermasalah ya, mikrofonnya nggak muncul. Ibu minta Jonathan Pangau. Silakan Jonathan. Ya, Bu. Ya. Mari berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami akan memulai pembelajaran agama kami. Kiranya ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Thank you, Jonathan. Kita sudah berdoa, kita mengimani bahwa kita siap untuk memulai pembelajaran. Mari gunakan kesempatan ini untuk sharing, untuk belajar bagian daripada firman. Ketika Ibu kuliah dulu, salah satu mata kuliah yang bikin mengantuk adalah mata kuliah yang sering mendengar banyak. Salah satunya sistematika teologi. Sistematika teologi itu kayak pelajaran agama, dan setiap semester pasti ada seri-serinya, dan untuk membuat Ibu memenangkan peperangan kedagingan ini, karena ya kita nggak suka dengar lama-lama ya, kita suka ngomong lama-lama, kita nggak mau dengar lama-lama. Maka Ibu mencatat 2 hal yang Ibu catat. Jadi kalau kertas Ibu bagi jadi 2, kemudian di satu sisi Ibu tulis apa yang aku pelajari, poin-poin penting yang aku dapatkan, sehingga saya harus berpikir apa sih yang mau disampaikan Bapak ini, Bapak dosen ini, Ibu dosen ini. Kemudian di bagian yang samping saya tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Jadi sepanjang mendengar ada aktivitas yang Ibu lakukan, dan itu memacu oksigen yang Ibu hirup ini masuk ke dalam otak ya, untuk berpikir, jadi tidak mengantuk. Kedua, Ibu menyiapkan air minum, karena butuh oksigen kan untuk berpikir, maka minum supaya kita bisa punya cukup oksigen yang membantu kita untuk berpikir. Ini 2 tips untuk memulai pembelajaran kita. Kita sudah berdoa, dan kedua kita perlu mengatur strategi untuk bisa belajar hari ini ya. Dan itu bisa dipakai di dalam pembelajaran manapun ya. Nah, Ibu akan start share screen. Oke. Ya. Kepemimpinan Salomo sebagai Raja Israel. I really wish you have a lot of question to discuss for today. Jadi kalau kamu punya pertanyaan yang pop up di pikiranmu, ini adalah waktunya untuk bertanya, waktunya untuk sharing. Kamu bisa tanya anytime you want dengan hanya raise your hand. Ya, jadi kamu bisa bertanya kapan saja kamu mau. Di bahan PA-mu sudah ada beberapa Ibu tandai nama-nama siswa yang punya pertanyaan, dan Ibu dengan sengaja tidak menjawab pertanyaan itu, karena Ibu berharap yang punya pertanyaan di bahan PA itu akan bertanya hari ini. Siapa tahu pertanyaan itu justru memberkati teman-temanmu. Jadi kalau kamu lihat bahan PA-mu, terus Ibu tulis komentar di situ, let's talk it in TikTok, maka it means kamu tuh punya tanggung jawab untuk sharing pertanyaan ya. Ada Sam yang Ibu catat, ada Bella yang Ibu catat, dan beberapa teman-teman yang lain. Oke? Ibu mulai 2 slide pertama ya. Ya, di bahan PA Ibu tidak banyak mengomentari seperti sebelumnya, supaya ini terbahas di dalam TikTok kita ya. Ibu sudah rekam ya? Sudah.
Nah, pertanyaan pertama di bahan PA-mu itu adalah, apakah keinginan Adonia untuk menjadi raja menggantikan Daud ayahnya adalah keinginan yang salah? Banyak di antara kalian yang jawab, ya salah. Gitu. Ada juga yang bilang, enggak juga sih, karena memang dia layak untuk jadi raja. Sistem kerajaan tuh memang gitu. Dan itu dua jawaban yang harus dikombine. Nah, ini gambar Adonia datang, ajak sekutu-sekutunya, ajak teman-temannya, dia nggak ajak yang bukan temannya ya. Nah, kayak gitu memang kalau uh, politik ya, dia berteman dengan siapa mau berteman, kemudian dia minta, ayo tabiskan aku, urapi aku menjadi raja. Apakah salah? Ibu minta ada yang membaca di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Ya. Semua buka ya. Nanti boleh pop up. Ibu enggak tunjuk siapa. Nanti pop up untuk sebutkan fill the blanks. Jadi siapa aja yang ketemu jawabannya boleh langsung bersuara ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 5. Buka Alkitabmu. Ini adalah silsilah anak Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah anyone? Siapakah anak sulung Daud? Ibu, 2 Samuel 3 Oh sama iya, thank you. bukan 1 Samuel. Thank you Ella. 2 Samuel ya. 2 Samuel 3. Iya. Anak sulungnya ialah, siapakah dia? Iya, langsung pop up. Amnon, oke. Amnon. Amnon, thank you. Anak sulungnya itu Amnon, dan kita tahu Amnon ini kemudian mati. Iya ya, ada di kisah selanjutnya, ada kisah Amnon dan Tamar. Amnon itu suka sama Tamar, saudaranya sendiri. Kemudian dia minta supaya Tamar itu bisa datang samanya, begitu ya. Itu kisah tentang hawa nafsu muda-mudi. Ibu nggak tahu kalian sudah pernah baca, tapi the end of Amnon story adalah dia mati. Dari Ahinoam, perempuan Yisrael, anaknya yang kedua ialah sudah muncul. Anak yang kedua ialah Kileab. Ya. Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Nah, di kelas 10 kita belajar ini ya, tentang Abigail, istri Nabal itu. Nabal yang kabal itu kan, yang kemudian akhirnya Nabal mati, Abigail janda, kemudian Daud ambil Abigail jadi istri. Dia punya anak bersama dengan Daud namanya Kileab. Sayangnya memang Alkitab tidak banyak mencatat tentang Kileab. Hanya di 2 Samuel ini. Kalau di Tawarik, dia ceritakan kembali kisah 2 Samuel ini. Kileab, nama lain dari Kileab adalah Daniel. Maka tidak banyak yang diteruskan dari kisah Kileab. Tidak tahu juga kemana Kileab ini. Maka lanjut kita ke anak yang ketiga. Siapakah anak yang ketiga? Absalom. Absalom. Iya, thank you. Absalom anak yang ketiga, anak dari Maakha, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Tahu kisah Absalom? Dia mau kudeta Daud ya. Dia di kisah 2 Samuel berulang-ulang kali Absalom itu berusaha untuk mengkudeta Daud, ayahnya sendiri, bahkan dia mau membunuh Daud supaya dia bisa menjadi raja. Sayangnya, akhir dari kehidupan Absalom adalah matilah dia. Kemudian anak yang keempat adalah anak yang keempat
Adonia. Adonia. Oke. Ini Ela terus nih yang menjawab. Yang lain ayo. Ela juga nggak apa-apa sih. Iya. Berikutnya adalah Adonia. Nah, ini Adonia yang ingin jadi raja tuh. Jadi kalau lihat silsilah keluarga, Amnon sudah mati, Kileab nggak tahu di mana, Absalom juga mati, maka memang Adonia ini layak jadi raja. Iya ya. Adonia anak Hagit, dan yang kelima adalah, siapa anak yang kelima? Tak, 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 tak. Come on. Siapakah dia? Ela juga nggak apa-apa sih. Ela so malu, Tre. Sefaca. Oke, thank you. Anak yang kelima adalah Sefaca, anak Abital. Ya, di mana Sefaca nggak tahu ya. Dan anak yang keenam adalah Itream. Lah, Salomo di mana? Ternyata Salomo itu di 2 Samuel 5. Coba buka 2 Samuel pasal 5 ayat 13 sampai 14. Ibu mau minta satu orang, kayaknya nungguin volunteer nih lama banget, jadi Ibu tunjuk ya. Ibu mau mendengarkan suaranya Lira. Oh, kayaknya Lira lagi bermasalah ya tadi ya. Ibu mau dengar suaranya Gloria deh. 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 14. Halo Bu, dapat dengar? Dapat dengar, silakan. 2 Samuel 5 ayat 13 sampai 14. Mhm. Daud mengambil lagi beberapa gundik dan istri dari Yerusalem setelah ia datang dari Hebron, dan bagi Daud masih lahir lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Mhm. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Nathan, Salomo. Oke, dan masih ada lagi di ayat 15 ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ternyata Salomo itu lahir jauh, jadi umur Adonia itu jauh lebih matang daripada Salomo. Dan kalau lihat dari sistem kerajaan, kalau Israel ini adalah kerajaan, maka Adonia memang pantas jadi raja. Sayangnya mungkin sekali Adonia ini mencium bau-bau, aduh aku nih kayaknya akan dikudeta deh, aku ini nggak akan jadi raja deh, mungkin begitu ya. Bisa jadi, Alkitab nggak catat sih, hanya Alkitab mencatat bahwa ini dia, aku ini mau menjadi raja. Ada satu keinginan, desire dari Adonia ini untuk mau menjadi raja. Itu yang Alkitab katakan. Nah, dia cocok, perawakannya oke, garis keturunannya oke, dan dia mau jadi raja. Qualified sekali ya sebagai seorang raja. Sayangnya kemudian tindakan yang dilakukan oleh Adonia itu menjadi tindakan yang keliru. Maka Ibu percaya bahwa satu tindakan yang keliru pasti disebabkan dari motivasi yang keliru. Keinginan Adonia untuk menjadi raja adalah keinginan yang keliru, yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bukan dia orang yang Tuhan pilih. Sehingga tindakannya, sehingga Adonia kemudian menunjukkan satu tindakan yang betul-betul tidak sopan. Dia mau kudeta bapaknya, ya. Dia mau kudeta bapaknya dengan cara diam-diam ajak teman-temannya, kayak gambar yang tadi itu, kemudian mau menetapkan diri menjadi raja. Jahat sekali ya. Maka gabungan dari jawaban kalian itu yang di awal Ibu sampaikan, tidak salah sebenarnya, tetapi akhirnya menjadi salah. Kenapa? Karena keinginannya tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maksud hati Adonia tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Maka kemudian itu menjadi satu tindakan yang tidak tepat. Baik mau jadi pemimpin, baik. Keinginan untuk jadi pemimpin, baik.
Tetapi kalau Tuhan tidak setuju, tidak sejalan, maka nanti jadi salah. Gitu ya. Kita baru saja mengikuti pemilihan ya beberapa waktu yang lalu. Pemilihan OSIS di kelas kita, dan akhirnya kita punya satu keputusan, satu ketetapan, kita dipimpin oleh teman-temanmu di dalam kelas ini ya, dipimpin oleh Glo bersama dengan Praisi begitu. Kita percaya bahwa waktu terjadi pemilihan antara pasangan Glo dan pasangan Chelsea, semuanya adalah baik. Keinginan untuk menjadi pemimpin adalah baik. Tetapi kemudian harus satu yang menjadi pemimpin, itu demokrasi yang kita jalankan, maka yang menjadi pemimpin adalah yang sedang Tuhan izinkan, yang Tuhan perkenankan. Apakah Tuhan tidak mengasihi Chelsea? Oh, saya percaya Tuhan mengasihi Chelsea. Apakah Tuhan tidak menghendaki Chelsea menjadi pemimpin? Saya percaya Tuhan menghendaki jika dia mau. Tetapi di waktu ini kita mengimani bahwa siapa yang terpilih pada waktu itu, itulah orang yang ditentukan oleh Tuhan. Itulah orang yang diperkenan oleh Tuhan. Dan sebagai orang yang sedang dipimpin, kita perlu mengimani ini. Gitu ya. Jadi keinginan itu perlu terus diuji. Keinginan itu perlu terus diselaraskan. Anak-anak di beberapa waktu ini sedang, kita akan sebentar lagi merayakan pesta demokrasi ya, sekalipun kamu nggak memilih karena belum 17 tahun, tapi berapa banyak orang dewasa yang kamu tahu berusaha dengan cara apapun untuk boleh punya kedudukan, untuk boleh jadi pemimpin. Melakukan banyak cara, memang harus melakukan banyak cara, memang harus kampanye, memang harus pasang banner biar dikenal, tapi ada cara-cara tertentu yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Misalnya suap, kasih uang tertentu supaya pilih aku ya, begitu. Dan mungkin uangnya ini uang hasil utang, supaya bisa terpilih, dan cara-cara yang sebenarnya melanggar hukum. Nah, kita perlu berwaspada dengan itu. Dan Ibu nggak tahu, adakah orang tuanya atau om tantenya, atau sanak keluarganya yang sedang jadi calon-calon pemimpin? Adakah? Boleh angkat tangan? Nggak ada ya? Kita perlu jelas, clear bagian ini. Kalau apa yang dilakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka bisa jadi dari motivasi sudah keliru. Apa yang membuat kita ingin jadi pemimpin? Itu penting untuk diklarifikasi. Karena kalau itu cuma keinginan kita saja, tidak heran kita bisa melakukan apa saja supaya aku bisa duduk di dalam tampuk pemerintahan. Ibu bersyukur karena sejak kalian muda, kita diajarkan, kita coba untuk menerapkan pemilihan yang demokrasi, dan Glo nggak harus sebar-sebar uang begitu ya, supaya ayo dukung aku begitu ya. Jadi bukan dengan cara yang tidak terpuji seperti itu. Kalau caranya salah, kita perlu uji motivasi yang salah. Sama kalau kamu nanti jadi orang yang bisa memimpin, yang akan memilih pemimpin, kalau ada yang mulai sodor-sodorkan uang, percayalah bahwa kita perlu menguji motivasinya. Maka untuk menguji motivasinya, janganlah pilih dia. Dulu di NIAS itu, jadi Ibu jadi bercerita ya. Kalau kamu bertanya ya. Di NIAS itu ada pernah anak murid kesaksian kelas 11 atau kelas 12 begitu, lagi musim kampanye, kemudian katanya mereka dapat bagi-bagi uang ya, kelas 12 deh kayaknya, karena dia sudah 17 tahun. Kemudian
ada calon pasangan yang satu, kasih dia uang, terus pasangan calon yang kedua, kasih juga dia uang, karena dia pemilih pemula, jadi kayak gitulah ya. Jadi antara paslon 1 dan paslon 2 ini sama-sama kasih uang dengan nominal yang berbeda. Nah, yang satu lebih banyak daripada yang lain. Kemudian dia bilang, saya tuh jadi bingung mau yang mana begitu. Karena saya sudah terima uang dari dua-duanya. Nah, terakhir dia bilang, ya saya ambil aja lah uangnya begitu ya. Nanti tapi saya pilih bukan karena uangnya. Jadi dia nggak milih yang kasih lebih banyak, dia pilih yang kasih lebih sedikit karena katanya hatinya lebih tertuju ke sana. Tapi dia ambil juga uang yang nominalnya lebih besar, ambil juga. Waktu itu dia bilang, aku beli sepatu baru tuh gara-gara kasih uang itu ya. Rasanya lucu waktu dengar kesaksian itu, lucu begitu. Tapi itu hal yang keliru. Kenapa orang yang jadi calon pemimpin itu keliru, dan kita sebagai orang yang akan memilih keliru? Karena kita ambil bagian dalam kekeliruan yang dia lakukan. Kita nggak tahu uang itu dari mana, dan ya bukan hak kita untuk menerima uang-uang yang beredaran seliweran untuk mempengaruhi pilihan ya, sekalipun mungkin kita nggak akan terpengaruh, tapi kita tetap terima uangnya, ya kita juga tidak jauh bobroknya, dikit-dikit mirip lah ya bobroknya. Maka sebagai generasi calon pemimpin, Ibu terlalu percaya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, kamu yang akan pimpin Ibu ketika Ibu sudah tua, sudah mengurus anak dan cucu-cucu, kalian yang akan nanti berdiri di tampuk pemerintahan, yang akan dipercaya menjadi pemimpin, kelak nanti ujilah motivasimu, ujilah hatimu, karena kalau hatimu lurus, maka murnilah kelakuanmu. Nggak mudah, nak. Semakin dewasa, kita akan semakin penuh cacat dan celah. Semakin dewasa, mungkin kita akan semakin banyak mentoleransi. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, ya. Kita perlu untuk terus memurnikan keinginan yang baik itu. Iya. Adakah yang ingin bertanya? Kalau enggak ada, Ibu masih lanjut ya. Nah, kalau Adonia ini enggak sesuai dengan keinginan Tuhan, pertanyaan yang kedua masih gandengan sama itu, lalu apakah Tuhan memilih Salomo sebagai raja? Kalau kisah sebelumnya, kisah Saul diangkat jadi raja, jelas Tuhan Allah pilih Saul, sekalipun itu bukan atas keinginan Tuhan, itu atas keinginan bangsa Israel. Yang Tuhan inginkan adalah Daud, dan clear banget bahwa Tuhan mengurapi Daud bahkan sejak dia unqualified as a king. Masih kecil sekali, tidak kelihatan sosok-sosok kepemimpinannya, tapi Tuhan pilih Daud. Itu yang kita pelajari minggu lalu. Tapi bagaimana dengan Salomo? Nggak ada tuh kisah di mana Tuhan suruh Daud untuk menabiskan Salomo. Nggak ada ya. Kalau ada, nanti coba kasih tahu Ibu. Siapa tahu Ibu keliru. Tapi sejak Ibu membaca bagian daripada firman ini, nggak pernah Ibu temukan bahwa Tuhan menyuruh Daud untuk mengurapi Salomo, atau menyuruh Daud untuk menabiskan Salomo ini menjadi raja menggantikan dia. Hanya ada clue yang Tuhan berikan kepada Daud di dalam 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Nah, Ibu mau minta satu orang untuk baca, supaya Ibu tahu Ibu tidak sedang sendirian di sini. Ibu mau minta Chelsea. Cel, boleh bacakan di sebelah kiri. 2 Samuel 7. Yang di layar ya. Silakan, Cel. Ya,
Oke. Kayaknya Chelsea bermasalah ya. Suaranya suaranya kayak dangdut-dangdut gitu, Cel. Cek, cek, cek. Halo, Cel. Oke. Halo. Ya, thank you ya. Halo, Yang penting, Ibu. ya, yang penting Ibu tahu kamu Halo. ada di sana. Coba, Cel. Halo. Halo, Bu. Ya, Halo. ya, silakan, Halo. Cel. Maka aku Halo, Bu. ya, silakan dibacakan yang di layar. Nyanda apa-apa di layar, Bu. Oh, oke. Sepertinya karena jaringan Halo. ya. Aduh, kasih. Ibu mute ya. Tidak apa-apa. I know you are there. Ibu minta di Chelsea dibantu oleh Belinda. Chelsea dibantu Belinda ya, karena sepertinya mengalami gangguan jaringan. Silakan Bel baca yang di depan. Halo, Bu. Ya, silakan. Yang 2 Samuel itu tuh. Betul. Maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Thank you ya for helping Chelsea also. Aku akan membangkitkan anak kandung. Itu clue. Kemudian dialah yang akan mendirikan rumah bagiku. Itu clue. Dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Itu clue. Ya, clue bahwa orang itulah yang Tuhan pilih. Tapi dia nggak mention satu nama pun. Tidak juga nama Salomo. Yang menarik adalah kemudian Daud itu kepalang berjanji kepada Batsheba. Itu yang dicatat di 1 Raja-Raja ya. Daud pernah membuat janji bahwa Salomo yang akan gantikan dia sebagai raja. Berani sekali Daud ini ya. Memang Daud mengerti apakah nanti Salomo ini yang dipilih oleh Tuhan, nggak tahu juga. Tetapi ibu mengimani bahwa itu ada di dalam kedaulatan Allah. Bahwa Allah mengasihi Salomo, anak daripada Batsheba, di dalam pergumulan yang panjang, anak-anak, Daud itu menyadari kesalahannya ya, setelah dia berzina, setelah dia tidak pergi berperang, dia berzina, dia membunuh, kemudian dia mengambil Batsheba sebagai istri. Itu pergumulan kejatuhan Daud sekaligus pergumulan Daud yang besar sekali, sampai banyak upah dosa yang harus dia tanggung oleh Daud ini. Tetapi ketika Salomo lahir, maka Salomo itu seperti pengharapan di dalam dosa dan kesalahan yang sudah kian dilakukan oleh Daud. Seperti ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada Daud ketika Salomo itu lahir. Anak hasil perselingkuhan Daud dengan Batsheba itu mati. Maka Salomo ini lahir setelah Daud mengambil Batsheba sebagai istri sahnya. Jadi Salomo itu seperti anak penghiburan bagi Daud yang bergumul dengan dosa, bagi Batsheba juga tentunya. Dan ketika Daud memilih Salomo menjadi raja, entahkah di dalam pimpinan pimpinan Tuhan atau tidak, tetapi kemudian ini ayat yang mencatat. Nah, Ibu ralat ya, ini bukan 2 Samuel, tapi 1 Raja-Raja. Jadi Ibu mau ganti enggak sempat. 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Ibu mau minta Raisela untuk bacakan bagi kita yang di layar saja. 1 Raja-Raja 5 ayat 5. Mulai dari kata dan ketahuilah. Dan ketahuilah aku berfirman
Tuhan mengira Tuhan laku izin Tuhan pada aku yang berdudukan nanti di atasmu akan keganggu dia yang akan memberikan bumi bagi Oke, thank you ya, Priscilla. Sekalipun suaranya agak bergoyang-goyang begitu, helo-helo dangdut, tapi nggak apa-apa. Ibu tahu Priscilla sedang ada di sana berjuang dengan jaringan yang terbatas untuk melakukan pembelajaran ya. Nah, kemudian anak-anak di rentang waktu yang panjang, ya, maka ini adalah perkataan Salomo. Aku ini adalah Salomo. Salomo bilang, aku pikir-pikir mau mendirikan rumah bagi nama Tuhan. Seperti yang dijanjikan Tuhan kepada Daud ayahku. Jadi kalau kamu baca itu kayak satu kesatuan yang indah sekali. Karena Tuhan kasih clue dan kemudian Salomo memenuhi clue itu. Jadi kasih kode dan kemudian Salomo lah yang terkode begitu ya. Maka kemudian dari kisah ini dapat disimpulkan bahwa Salomo dipilih oleh Tuhan. Sekalipun tidak secara langsung. Salomo dipilih oleh Tuhan. Kalau Ibu tunjukkan lagi kisah ini, gambar ini. Saul dan Daud dipilih Allah secara langsung. Salomo tidak dipilih Allah secara langsung. Tetapi baik langsung maupun tidak langsung, semua pemimpin yang memimpin dipilih oleh Allah. Termasuk, mundur lagi, Adonia. Kenapa Adonia tidak bisa jadi pemimpin? Karena dia tidak dipilih oleh Allah. Oke. Ibu berhenti sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan yang baik tuh dari Sam. Mana? Sam, apakah bergabung? Saya masih ingat pertanyaanmu di PA, bahan PA? Halo, Bu. Ya. Kalau susah boleh pakai kolom chat juga tidak apa-apa. Halo, Bu. Iya. Itu pertanyaan. Pertanyaanmu apa di bahan PA itu? Yang opsional itu yang tidak wajib. Iya, yang di optional. Yang mengapa Salomo tetap menyuruh membunuh kakaknya? Iya. Kenapa Salomo kemudian membunuh Adonia akhirnya? Iya. Kalau kamu baca kisah itu, akhirnya Adonia ini dibunuh begitu ya. Padahal ada bagian yang menarik sekali. Di dalam kisah kepemimpinan Salomo setelah ditetapkan sebagai raja, Adonia itu mengakui bahwa Salomo itu dipilih oleh Tuhan. 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Nah, Ibu mau minta adakah yang jarang-jarang Ibu pilih? Peter buka 1 Raja-Raja 2 ayat 15. Ibu baca, kamu akan lengkapi ya. Lalu katanya, engkau sendiri tahu bahwa... Oh iya, masih dibuka ya. Akulah, good. Akulah yang berhak atas kedudukan raja. Ini yang ngomong Adonia ya. Dan bahwa seluruh Israel mengharapkan supaya aku menjadi raja. Pede banget dia ya.
Tetapi sebaliknya, kedudukan raja jatuh kepada adikku, sebab apa Peter? Dari Tuhanlah. Dari Tuhanlah ia mendapatnya. Lihat ya, ada satu pengakuan dari mulut Adonia. Dia bilang, ya nggak semuanya benar kali ya, tapi lihatlah kebenaran yang dia anggap sebagai kebenaran. Dia bilang, kamu tahu, dia bilang sama Batsheba ya, kamu tahu kan sebenarnya yang harusnya jadi raja aku. Dan kamu tahu kan kalau semua orang Israel itu mengharapkan aku jadi raja. Gitu ya kata Adonia. Tetapi akhirnya yang jadi raja itu bukan aku, tapi adekku, tapi Salomo. Sebab Salomo itu dapat gelar raja, duduk sebagai raja, karena Tuhanlah. Karena Tuhan ia mendapatkannya. Ini satu pengakuan ya. Tapi kemudian muncul pertanyaan lah, terus kenapa ya Salomo ini akhirnya membunuh membunuh Adonia ya. Kalau kamu baca, perhatikan baik-baik, Adonia itu minta sama Batsheba di dalam pasal yang sama. Adonia itu minta supaya dia mengambil Abisak, gundiknya Daud di masa tuanya, untuk bisa jadi istrinya. Kayaknya itu permintaan yang baik-baik saja ya. Toh Daud sudah meninggal, maka Abisak ini sudah jadi wanita yang bebas, bukan milik siapa-siapa lagi. Maka Adonia itu mau minta Abisak, gundiknya Daud, untuk dijadikan istri. Tapi kemudian Salomo marah. Salomo bilang, minta aja sekalian tahta kerajaan sebagai raja begitu. Apa yang membuat Salomo marah dan kemudian dia menyuruh untuk membunuh Adonia? Karena sesungguhnya pengakuan Adonia bahwa Tuhanlah yang mendapatkannya tidak sesuai, masih belum sejalan dengan keinginan hatinya. Kamu tahu, kalau ada anak tidur dengan istri bapaknya atau gundik ayahnya, maka sesungguhnya itu penghinaan terbesar terhadap seorang bapak di dalam perjanjian lama. Kalau ada anak raja tidur dengan istri bapaknya yang adalah raja, atau meniduri gundik bapaknya yang adalah raja, maka itu sebenarnya adalah penghinaan terhadap kepemimpinan seorang raja. Maka sebenarnya Adonia ini waktu dia minta Abisak untuk jadi istrinya, dia sedang mau membawa Salomo itu kepada kegagalan, kepada kesalahan untuk menghina kepemimpinan Daud yang baru saja meninggal. Jadi permintaan Adonia ini bukan murni sekedar ingin memperistri Abisak, tapi dia cari celah gimana caranya untuk menjatuhkan kepemimpinan Salomo. Maka kemudian Salomo marah dan akhirnya membunuh Daud. Karena dia tahu betul bahwa hati Adonia ini nggak murni. Dan dia akan terus-menerus cari celah bagaimana menjatuhkan orang pilihan Tuhan. Semoga ini menjawab pertanyaan Sam ya. Memang perlu hikmat untuk bisa memimpin. Dan itulah yang diminta oleh Salomo ya. Hanya saja muncul pertanyaan ini. Aduh, kok raja penuh hikmat? Kok bisa dia jatuh ke dalam dosa? Sedang Salomo jatuh dalam dosa, apalagi kita. Orang biasa bilang begitu ya. Ya, sedang Salomo penuh hikmat, jatuh perempuan, apalagi kita. Itu seolah-olah mau bilang, ya wajar lah ya kalau kita nih jatuh ke dalam dosa-dosa yang begitu, dosa-dosa yang karena hawa nafsu, karena perempuan, karena seks. Bahkan Salomo saja yang penuh dengan hikmat bisa jatuh ke dalam dosa. Ini pertanyaan yang baik sekali untuk direnungkan. Ibu mencoba untuk merenungkan bagian ini dan gambar inilah yang kemudian menyimpulkan kenapa Salomo yang katanya penuh dengan hikmat Allah, penuh dengan bijaksana, tidak ada raja yang bijaksananya sebijaksana Salomo, tidak di zaman dulu, tidak di zaman itu, dan tidak di zaman saat ini.
Tidak ada raja yang seperti Salomo demikian besar hikmatnya, tetapi kemudian dia jatuh ke dalam dosa karena pada akhirnya bukan Salomo raja di atas segala raja. Pada akhirnya, sebagaimanapun penuh hikmatnya, Allah itu tetap adalah pemimpin yang tidak bercacat dan tidak bercela. Hanya Allah, pemimpin di atas segala pemimpin, raja di atas segala raja, yang patut diteladani, yang patut dijadikan pemimpin, yang patut dijadikan teladan hidup, bukan manusia. Kesadaran akan pentingnya bergantung pada Allah. Ibu mau minta ada satu orang yang baca ya. Minta Ken Seva. Sudah dari toilet kah? Tadi izin ke toilet ya. Ken, are you there? Oke, sepertinya belum ada. Ibu minta Angelina. Angelina, masih mengikuti pembelajaran? Oke. Ezra? Belum juga. Shine? Ya, Bu. Oke. Akhirnya kita menemukan saluran yang terhubung. Shine, boleh bacakan tulisan yang di bawah itu? Kesadaran? Tunggu, Bu. Itu apa ya, Bu? Papele dengan yang DP yang di bawah, Bu. Ya, Yang di bawah berdampingan, yang habis berdampingan itu apa, Bu? kebergantungan. Yang habis berdampingan, Bu, itu nggak bisa dapat baca dari data tele, Bu. Oh, kebergantungan yang utuh atau total. Oh. Jadi, kesadaran akan pentingnya bergantung pada Allah atau head and heart perlu berjalan berdampingan Dengan kebergantungan apa, Bu? yang utuh. Kebergantungan yang utuh. Dengan keberuntungan yang itu atau total. Ya, thank you ya. Siapa tadi? Ezra ya? Oh, Shine. Thank you, Shine. Waktu Salomo minta hikmat, anak-anak, dia sadar betul dia perlu bergantung kepada Tuhan. Dia perlu hikmat Tuhan. Head-nya tahu, heart-nya mau. Waktu Salomo minta hikmat, head-nya tahu, heart-nya mau. Mau dipimpin oleh Tuhan. Tetapi mau, tahu, dan mau harus berjalan berdampingan dengan do. Dengan kebergantungan yang utuh sampai kepada tindakan nyata. Head-nya mau dipimpin Tuhan, heart-nya, hatinya juga mau dipimpin Tuhan. Dia tahu dia harus dipimpin, dia tahu dia harus bergantung kepada Tuhan, dia mau bergantung kepada Tuhan, tapi tidak boleh berhenti sampai di situ. Dia harus sampai kepada betul-betul hatinya itu bergantung kepada Tuhan. Harus sampai hand. Head oke, heart iya, dan hand. Kenapa sampai Ibu bilang begitu? Perhatikan kesalahan yang dilakukan oleh Salomo. Ya. Ibu minta minta William Senduk. Will, bisa buka 1 Raja-Raja 11. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. Oke. Tengah, Bu. 1 Raja-Raja 11 ayat 4.
Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu Mencurungkan, mencondongkan. Will tahu nggak artinya mencondongkan apa? memberikan begitu. Memberikan, iya. Tertuju hatinya begitu ya. Iya, memberikan hatinya, memautkan hatinya. Thank you, Will. Memautkan hatinya kepada Allah-Allah lain sehingga Ia tidak dengan sepenuh hati ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Ibu tanya sama Will. Berarti Salomo masih berpaut nggak hatinya kepada Tuhan? masih Masih. Tapi tidak penuh hati. sepenuh hati. Thank you. Sepenuh apa nggak tahu. Berapa banyak untuk Tuhan, berapa banyak untuk Allah-Allah yang lain, nggak tahu. Tapi intinya adalah tidak utuh. Tidak sepenuh hati. Seperti Daud ayahnya. Ya. Kemudian di ayat yang ke-6, thank you ya Will, Ibu mau minta Bella Legi. Bel? Iya, Bu. Oke. Oh, Tuh Raja-Raja 11. iya, ayat 6. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yaitu menyembah berhala ya. Dan Dan ia tidak dengan Dan sepenuh ia hati. tidak dengan sepenuh hati. Sekali lagi ya, ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Jangan mood dulu, Bel. Berarti Salomo masih ikut Tuhan nggak, Bel? Tidak dengan sepenuh hati. Ya. Masih ikut nggak? Iya atau tidak? Ikut Marna dengan sepenuh hati. Oke. Masih ikut Tuhan, tapi tidak dengan sepenuh hati. Ini pertanyaan penting untuk direfleksikan. Aku bagaimana? Masih nggak hatiku berpaut kepada Tuhan? Penuh nggak? Jangan-jangan aku berpaut kepada Tuhan, tetapi hati yang lain sedang mencondongkan, tetapi hatiku yang lain sedang condong kepada Allah-Allah yang lain. Aku masih ikut Tuhan nggak? Utuh nggak? Penuh nggak? Anak-anak, Salomo di dalam hikmatnya melakukan banyak hal yang besar. Dan kesalahan ini, kesalahan yang kecil kelihatannya. Kenapa? Karena dia tetap beribadah. Dia tetap mempersembahkan korban. Dia tetap memanggil-manggil nama Allah. Tetapi tidak lagi dengan sepenuh hati. Dan pada waktunya, di waktu Tuhan, ketika Salomo sudah tua, pada akhirnya Allah menghukum Salomo dengan membagi kerajaan Israel menjadi dua. Tidak di bawah kepemimpinan anak Salomo seutuhnya. Itulah kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ada 12 suku Israel. 12 suku Israel. 10 suku itu dipimpin oleh hambanya Salomo. Tinggal 2 suku. 2 suku itu yang dipimpin oleh garis keturunan Salomo yang namanya Rehabeam nanti. Jadi kerajaan Israel pecah jadi 2 suku dipimpin oleh anak Salomo dan 10 suku dipimpin oleh hamba Salomo. Itu adalah konsekuensi daripada dosa yang harus diterima oleh Salomo. Apakah Salomo menyadari kesalahannya? Ada anak yang tulis, nggak tahu sih Bu, saya takut untuk jawab karena nggak ada di Alkitab. Ibu mau sekalian menjawab di sini di dalam pertanyaan, Ibu lupa pertanyaan Indri atau pertanyaan Bella begitu. Pertanyaannya begini, Salomo bertobat enggak ya?
di dalam Alkitab, kisah raja-raja ini nggak cerita tentang masa akhir hidup Salomo. Iya ya. Jadi bingung, sepertinya Salomo ini nggak tahu apakah dia bertobat atau tidak. Tetapi ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai Salomo, dan yuk kita lihat Pengkhotbah pasal 1. Pengkhotbah pasal 1. Pasal 1 ayat 1. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Anak Daud raja di Yerusalem. Siapakah dia? Salomo. Maka sekalipun pengkhotbah ini enggak dituliskan bahwa Salomo yang tulis, dia tulis kalau di sejarah Alkitab dia bilang penulis pengkhotbah adalah Kohelet atau pengkhotbah, orang yang guru besar begitu. Dia enggak tulis Salomo, tapi banyak menuju kepada Salomo lah yang tulis di hari tuanya. Nah, kalau kamu pernah baca kisah cerita di dalam pengkhotbah, kayaknya tuh enggak punya pengharapan. Kalau mau ujian, jangan baca pengkhotbah. Kenapa? Dia bilang semua sia-sia, belajar melelahkan badan. Kalau baca lagi mau ujian, baca pengkhotbah, bisa jadi kita nggak jadi belajar. Kenapa? Nah, benar juga kata pengkhotbah, kalau belajar itu melelahkan badan begitu ya. Kenapa kayaknya bahasa pengkhotbah itu segala sesuatu sia-sia, pengejaran hikmat juga sia-sia. Hidup ini sia-sia, sia-siaan hidup, kesia-siaan kekayaan, gitu ya. Kayaknya semua sia-sia. Tetapi di dalam masa akhir, pencatatan kisah pengkhotbah ini, di pengkhotbah 12, Ibu cepat ya, karena waktu sudah mepet, di pengkhotbah pasal 12, ayatnya yang ke-13. Pengkhotbah 12, ayat 13, Ibu bacakan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Kenapa semua sia-sia? Karena yang paling pertama dibutuhkan adalah takut akan Allah. Head, heart, dan hand. Takut akan Allah yang datang dari head, heart, and hand. Maka kalau ada pertanyaan, Salomo kira-kira bertobat nggak sampai akhir hidupnya? Ibu mengimani bahwa jika betul-betul Salomo adalah yang menuliskan bagian ini, maka Salomo pada akhirnya bertobat. Salomo pada akhirnya menerima konsekuensi dosanya dan menyadari pada akhirnya cuma satu yang diperlukan. Takutlah akan Tuhan. Kiranya pembelajaran hari ini membawa kita untuk semakin menyadari, berefleksi kembali betapa rentan kita untuk jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa-dosa yang rasanya sepele sekali. Ketika hati kita berpaut, hati kita condong kepada Tuhan dan kepada yang lain. Kepada Tuhan dan kepada ambisi kita. Kepada Tuhan dan kepada keinginan kita. Kepada Tuhan dan kepada mimpi-mimpi kita yang mungkin menjadi Allah-Allah lain bagi kita. Pada akhirnya perlu menyadari bahwa akhir kata dari segala sesuatu, aku perlu sekali lagi takut akan Tuhan. Ya. Sebelum kita berdoa, ini persiapan summative kita di pertemuan minggu depan, karena ini pertemuan yang terakhir, TikTok yang terakhir, kita sudah membahas kisah Saul, kisah Daud, kisah Salomo. Nah, sekarang tugas kalian adalah menceritakan kembali kisah Saul, kisah Daud, kisah Salomo yang menyimpulkan bahwa Allah adalah raja atas segala raja. Oleh karena itu, boleh dalam sepanjang minggu ini review ulang kira-kira ayat Alkitab dari yang torang so bahas, alur cerita, di cerita Saul, di cerita Daud, di Salomo,
manakah yang sedang menggambarkan sebenarnya bahwa Allah adalah raja atas segala raja? Mungkin contoh yang paling dekat Ibu kasih yang tadi ya. Ini. Kisah kejatuhan Salomo dalam dosa sesungguhnya sedang menjadi penggambaran bahwa Allah lah raja atas segala raja. Ya. Dan ada banyak kisah yang bisa kalian explore, yang bisa diceritakan, kalian ceritakan kembali untuk membawa kita kepada kesimpulan bahwa memang cuma Tuhan raja di atas segala raja. Ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Kalau tidak ada, hitung dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Kalau tidak ada, kita mengakhiri pembelajaran hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu dimanapun kamu berada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk terus menyelidiki pikiran kami, menyelidiki hati kami, menyelidiki tingkah laku kami. Apakah kami sedang mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan? Atau kami sedang melangkah dengan kekuatan kami sendiri? Apakah kami sedang condong kepada Tuhan? Atau kami mencondongkan hati kami kepada Tuhan dan kepada Allah-Allah yang lain? Selidikilah hati dan pikiran kami. Jangan biarkan kami mengeraskan hati. Ujilah kami. Bawalah kami untuk terus mengimani, meresapi kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidup kami. Cintanya Tuhan yang besar. Sehingga kami boleh terus hati kami berpaut kepada Tuhan. Ada kesadaran pikiran kami untuk terus dipimpin oleh Tuhan. Dan kelakuan kami adalah kelakuan yang menggambarkan bahwa Tuhanlah yang sedang memimpin hidup kami. Kami lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Kami tahu Tuhan sedang melihat hidup kami, sekalipun manusia tidak sedang melihat kami. Pimpinlah, kasihanilah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelum live, saya mau kirimkan ini ya, link untuk formatif. Jadi sambil makan siang, boleh silakan mengisi. Jadi di kolom chat ada link yang mengarahkan ke Google Form. Silakan diklik untuk bisa mengakses formatif yang ketiga. Ini hanya bagi yang sudah mengikuti pembelajaran via Zoom. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Sekalipun belum terlalu inisiatif, tapi responsif iya ya. See you next week. Kalau ada pertanyaan boleh chat pribadi ya. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Ibu. God bless you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Kau nyatakan jauh buatku berhenti, kau berikan ku hati pikiran luas tinggi dan kasih-Mu, oh Yesus, kau gembalaku menuntun aku. Setiap hari berjalan denganmu.